Kondisi keuangan APBD 2 Kabupaten Timur Tengah Selatan kini dalam keadaan kolaps alias jatuh. Pasalnya pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan atau Permenkeu nomor 212-PMK.07-2022 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023. Transfer DAU yang pada tahun-tahun sebelumnya dilakukan blok grant, kini dilakukan spesifik grant. Dari total DAU murni Kabupaten TTS tahun 2023 sebesar Rp769.287.174.000, diarahkan spesifik grant pembiayaan bagi 5 sektor, yakni penggajian formasi P3K sebesar Rp150.010.490.000 bagi 3.621 tenaga P3K tahun 2022. Selanjutnya 1.733 tenaga P3K tahun 2023. Pendanaan kelurahan sebesar Rp2.400.000.000 dengan porsi perkelurahan sebesar Rp200 juta. Bidang pendidikan dialokasikan anggaran sebesar Rp113.093.277.000. Bidang kesehatan dialokasikan anggaran sebesar Rp69.747.729.000. Dan bidang pekerjaan umum dialokasikan anggaran sebesar Rp29.782.769.000. Sisa DAU murni yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp400.252.909.000. Dari amanat Permenkeu 212 ini, terbaca jelas bahwa transfer DAU dari pusat khusus untuk 5 sektor tersebut merupakan dana yang sudah dikunci atau tidak bisa diutak-atik lagi oleh pemerintah daerah dan DPRD, alias dana yang bertuan. Sedangkan dana yang tak bertuan atau dana DAU yang tidak ditentukan penggunaannya hanya sebesar Rp400.252.909.000. Dari kondisi sisa DAU murni tersebut, tentu tak mampu digunakan untuk belanja modal dan belanja pegawai dalam APBD tahun 2023, karena untuk belanja pegawai atau gaji ASN saja butuh dana kurang lebih Rp450 miliar. Hal tersebut diperparah lagi dengan kewajiban Pemda TTS mengalokasikan anggaran pilkada sebesar Rp25,5 miliar dengan batas waktu alokasi anggaran tersebut per bulan Mei 2023 mendatang. Jika Pemda tak mengeksekusi Permenkeu 212, maka tidak akan ada transfer daerah alias tidak ada dana dari pusat yang masuk ke Pemda TTS. Sementara kondisi keuangan di kas daerah saat ini hanya sebesar Rp13,5 miliar. Kondisi keuangan daerah juga drop lantaran realisasi pendapatan asli daerah jauh di bawah target Rp96 miliar. Ada satu sumber pendapatan dari dana insentif daerah atau DID sebesar Rp50 miliar. Namun dana tersebut belum cair lantaran sejumlah syarat belum terpenuhi, diantaranya sistem kinerja akuntabilitas pemerintah atau SAKIP masih berada di level CC yang seharusnya berada di level BB. Indikator kinerja utama atau IKU yang belum sejalan dengan RPJMD. Berikutnya OPD belum seluruhnya menerapkan sistem digitalisasi dan elektronifikasi pemerintah daerah. Terhadap kolapsnya APBD TTS tahun 2023, solusi yang bisa ditempuh pemerintah daerah yakni rasionalisasi besar-besaran anggaran di DPRD disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah atau KKD yang saat ini berada di level rendah. DPRD harus legowo menerima kondisi yang ada. DPRD harus memiliki sense of crisis. Di saat mayoritas pelaku penyelenggara pemerintah daerah mengencangkan ikat pinggang, DPRD pun harus bisa menyesuaikan. Solusi lain pangkas program dan kegiatan dinas yang belum jalan. Opsi merger OPD bisa dilakukan, namun butuh kajian dan waktu yang cukup. Ketua Komisi 2 DPRD TTS Semisana mengakui, kondisi keuangan APBD yang ada terjadi ketika terbitnya PMK 212 tahun 2022
bagi penggunaan DAU tahun 2023. Karena itu Pemda TTS harus berbenah mengelola APBD dan memaksimalkan PAD bagi pembiayaan sesuai target yang tertuang dalam dokumen RPJMD dan visi misi Bupati dan Wakil Bupati TTS. Kondisi ini terjadi ketika keluarnya PMK 212 di tahun 2023 ini akibat dari pengalokasian dana DAU yang sudah diarahkan spesifik grant khusus hanya untuk bidang infrastruktur, pendidikan dan juga kesehatan. Itu ditambah lagi dengan P3K dan juga kelurahan. Ini memang membuat daerah tidak punya pilihan lain gitu, terkecuali memaksimalkan atau mengekstensifikasi dan mengintensifikasi PAD di daerah sehingga nanti semua program prioritas sesuai dengan visi misi kepala daerah itu bisa dibiayai gitu. Sedangkan yang dengan spesifik grant ini hanya khusus 3 bidang ini kan untuk register secara nasional, RPJMN, target-target pemerintah pusat untuk nanti kemudian bisa dijalankan di daerah gitu. Menghadapi kondisi ini memang dalam hal pengelolaan APBD termasuk dalam hal ini PAD, Pemda TTS harus berbenah gitu. Harus berbenah untuk bisa memaksimalkan PAD agar di tahun-tahun berikutnya ini bisa leluasa bisa menganggarkan semua program prioritas sesuai visi misi kepala daerah. Karena kolaps dalam hal ini adalah kita di daerah sesuai dengan visi misi kepala daerah itu tidak bisa akan teranggarkan seluruhnya sesuai target-target di RPJMD. Sehingga ini memang satu ancaman yang butuh pemerintah daerah harus berbenah dalam hal pengelolaan PAD kita untuk nanti APBD kita bisa menjadi normal dan bisa menjadi sehat di tahun-tahun berikutnya. Polcelere KLTV News mewartakan.